Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yudi Ardianto. Di hari ini saya mau ngomongin broker. Sebenarnya jarang banget saya ngomongin broker karena memang fokusnya lebih baik memberi edukasi yang bermanfaat begitu ya. Tapi karena ada yang curhat, jadi saya rasa perlulah untuk disampaikan supaya kita lebih berhati-hati karena potensi-potensi yang merugikan trader itu bisa dari berbagai arah gitu ya, termasuk dari broker juga nggak menutup kemungkinan gitu ya kawan-kawan. Namun perlu saya tekankan di awal bahwasanya di konten ini saya tidak ada maksud tujuan untuk menjelek-jelekan suatu broker. Oleh karena itu saya akan berbicara secara objektif, berbicara apa adanya berdasarkan data yang saya terima dari narasumber yang curhat ke saya. Jadi bukan tujuannya untuk menjelek-jelekkan. Tentunya di sini penonton bisa menilai sendirilah apakah broker ini bagus atau enggak. Itu saya serahkan ke pribadi Anda masing-masing. Dan juga nanti saya pengen Anda tulis di komentar barangkali Anda adalah pengguna broker ini, terutama kalau Anda juga pernah mengalami permasalahan seperti ini, bagaimana kelanjutannya, apakah permasalahan ini bisa diselesaikan dan Anda mendapatkan dana Anda kembali yang mana itu adalah hak Anda. Jadi silakan dituliskan di komentar ya kawan-kawan kalau yang pernah ngalamin kejadian sama kayak gini. Dan juga bisa kasih arahan kalau kalian dulu mengalami masalah seperti ini selesainya bagaimana gitu ya kawan-kawan. Jadi boleh juga kalian share ke forum-forum trading, barangkali di luar penonton yang sekarang menonton video ini juga ada yang mengalami hal yang sama. Jadi ceritanya gini, di 1 Oktober itu saya menerima WhatsApp dari teman saya, yang mana teman saya ini tempatnya jauh banget dari saya, beda pulau, dan saya pernah bertemu dengan dia itu tidak sampai 7 hari gitu ya, hanya beberapa hari saja waktu saya ke kotanya gitu. Jadi teman saya ini curhat ke teman saya mengenai permasalahan trading yang dia alami. Tapi karena teman saya ini non trader ya, dia tidak tahu dunia pertradingan, jadi dia merekomendasikan ke saya aja. Ini ngomong sama temanku aja, ada yang trading juga gitu. Jadi ya udah kasih aja nomorku ke dia, kataku kan ke temanku. Terus barulah kita chattingan sama narasumber kali ini. Narasumbernya ini adalah seorang perempuan seusia saya juga ya, masih gadis, belum menikah gitu ya. Jadi dia mengalami permasalahan di broker. Nanti kalian tahu sendiri brokernya. Jadi withdrawnya itu dipersulit, nggak bisa withdraw sebelum menyetorkan sejumlah uang. Ya udah kita tengok aja langsung chattinganku sama temanku ini ya kawan-kawan. Nah, ini dia brokernya, kalian udah bisa lihat. Nggak perlu saya sebutin mereknya gitu ya. Oke, jadi di chattingan ini dia menghubungi support dari brokernya ini. Dia ingin melakukan withdrawal sebanyak 26.000 US dollar. Ya, ini sudah mengirim nama penerima, banknya, dan juga nomor rekening. Terus dibalas, halo, harap tunggu dengan sabar selama 10-20 menit. Tapi terus dibalas lagi, halo, selama bisnis penarikan ini sepertinya supportnya ini pakai translate ya, pakai translate. Jadi bahasanya agak kurang nyambung gimana gitu. Tapi saya berusaha untuk memahami maksudnya. Nanti ada juga istilah-istilah lainnya gitu yang kurang masuk sebenarnya kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Halo, selama bisnis penarikan untuk Anda, sistem telah mendeteksi bahwa saldo akun Anda telah melebihi standar keuntungan platform. Anda sekarang harus membayar pajak penghasilan pribadi 30% atau sekitar sekian, hampir 8.000 dolar ya, gede banget dari total saldo Anda. Ya, hampir 8.000 dolar harus mendepositkan
untuk bayar pajak penghasilan. Menyelesaikan pengisian ulang dan $7.996 pribadi pajak penghasilan Anda juga. Oh, maksudnya setelah bayar pajak ini total pembayaran pajak yang hampir 8.000 ini nantinya akan bisa di WD juga gitu. Ya Allah Kak, berapa banyak yang saya bisa ambil sekarang? Tunggu sebentar. Katanya kalau nggak bayar pajak penghasilan hanya boleh narik 1% aja, yaitu cuman $266,5 dari saldo akun Anda. Jadi harus bayar segini banyak. Nah, sekalian nih, kalau aku mau tanya nih ya, aku mau tanya ke kawan-kawan, kalau kalian pakai broker ini, apakah memang ada peraturan seperti ini? Karena ini lucu juga gitu ya. Maksudnya kita itu, potensi kita sebagai trader itu dibatasin gitu, nggak boleh profit terlalu banyak, nggak boleh ya. Dan ini juga anehnya bukan 3 kali lipat dari total saldo, melainkan dari deposit terakhir. Ini yang anehnya ya. Jadi ini coba saya kasih tahu chat selanjutnya ya. Jadi begini, kena pajak karena untung 3.000 sedangkan top up terakhir $1.000. Sistem yang dihitung top up terakhir, walaupun saya top up waktu itu 5.000 dan dicicil. Nah, anehnya itu bukan 2 kali lipat dari keseluruhan modal, keseluruhan saldo, melainkan dari top up terakhir. Jadi kalau dicicil, misalkan nih kalian berencana mau trading pakai $1.000 ya, tapi dicicil gitu, masukinnya dikit-dikit dan deposit terakhirnya misalkan $50 nih. Jadi kalian kalau profitnya di atas $100 itu nggak bisa di WD. Ini anehnya ya. Makanya mau tanya, apakah kawan-kawan yang pakai broker ini memang ada peraturan seperti ini gitu ya? Tolong dijawab di komentar, karena saya belum pernah pakai broker ini ya. Jadi harus bayar. Padahal ini ya, karena profit 3.000 dari deposit terakhir yang kebaca di sistem $1.000, padahal totalnya 5.000 tapi dicicil. Lucu sekali. Next, terus ditanya, halo Kak, apakah jika isi ulang dengan nama pengirim yang asli ya, tidak Anda dapat menghubungi layanan pelanggan? Tidak ya, tidak harus pakai nama yang sama. Terus nanya bank, masih kurang berapa untuk bayar? Oh, ternyata sudah melakukan pembayaran pajak yang dinamai dengan pajak penghasilan ini karena sudah profit 200% dari deposit terakhir ternyata mbaknya ini ya, dan masih kurang 1.986 ya. Ternyata sebagian dari 7.996 ini udah didepositkan, tapi masih kurang 1986 lagi. Oke. Dan ini dia ada nampak di sini, halo, waktu Anda berakhir jam 10 besok malam, batas melunasi yang 1986 ini sampai besok malam gitu ya. Halo Kak, apakah ada persyaratan? Ini untuk memastikan ya, karena dia kan mau WD gede tuh, dia mau WD 26 tadinya ya, terus karena udah bayar pajak yang hampir 8.000 tadi, terus nanya lagi kalau narik di atas 30.000 ada syaratnya nggak? Halo, tidak ada persyaratan katanya. Berapa lama waktu penarikan, dan ini tidak digubris sama CS-nya, tapi CS-nya masih tetap ngotot atas pelunasan yang kurang $2.000 tadi ya. Kurang berapa tadi? 19 tadi ya, 1986 apa? Ya, kurang 1986 ini ya. Nanya berapa lama WD-nya, nanti kalau udah selesai bayar pajak penghasilan nggak digubris, dia tetap ngotot, halo, lengkapi pajak penghasilan pribadi, bertaruh 3 kali. Nah ini dia ya, saya kurang cocok sebenarnya dengan bertaruh, tapi karena ini translate, mungkin maksudnya harus trading 3 kali melakukan transaksi gitu ya. Kalau bertaruh ini kayak sambung ayam aja gitu. Karena ini pakai translator ya. Jadi setelah selesai yang 1986 kurang 1986 tadi, harus trading 3 kali, jumlah minimum tidak kurang dari $2.000. Nah ini saya kurang paham nih, jumlah minimum apanya ini yang $2.000 gitu ya. Setelah selesai dapat menarik kapan saja. Oke, setelah selesai 1986 tadi, terus harus trading 3 kali, jumlah minimum
tidak kurang dari 2000 dolar. Ini saya kurang tahu juga, barangkali untuk user broker ini bisa kasih tahu di komentar ya. Baik Kak, mau bertanya lagi, berapa banyak maksimal keuntungan yang bisa diperoleh dalam bermain? Halo, selama Anda tidak melebihi 2 keuntungan, Anda tidak apa-apa. Ya, tetap konsisten. Peraturannya tidak boleh 200% dari deposit terakhir. Ini saya masih penasaran banget nih, apakah emang bener ada peraturan kayak gitu di broker ini. Tolong banget ya yang kalian user dari broker ini dikasih tahu di komentar. Ya, nggak boleh dua kali lipat dari deposit terakhir. Oh, emang pelanggarannya apa ya, kata kawan? Yang profit terlalu besar itu. Iya, saya kan top up 1000 untuk 3000 nggak boleh, tidak boleh melebihi 2 kali top up terakhir. Menurut saya apa ya? Aneh sih gitu ya. Harusnya broker itu kalau memang bagus, profit berapapun dibayar gitu ya, mau berapa persen dari modalnya. Ini jangankan berkali-kali lipat dari keseluruhan modal, 2 kali lipat dari top up terakhir aja udah nggak boleh, harus bayar pajak gitu ya. Tapi kalau memang ada peraturan seperti ini di brokernya sih, ya nggak salah juga. Mungkin tradernya aja, kitanya aja yang kurang teliti membaca peraturan gitu ya. Makanya sebaiknya sebelum memilih broker itu dibaca dulu. Kadang ada broker itu yang nggak bolehin trading pakai robot, nggak bolehin transaksi hedging dan lain-lain. Itu kadang perlu juga untuk kita ketahui ya. Kalau memang ada peraturan seperti ini, berarti mbaknya ini yang memang yang belum tahu sebelumnya gitu ya. Pas udah begini baru dikasih tahu sama CS-nya ini. Terus ini kayaknya udah menyelesaikan ya. Kak, pajak saya sudah lunas ya? Syarat untuk bisa ambil semua cash apa Kak? Halo, sekarang telah menyelesaikan. Oh ya, udah lunas semuanya ya. Yang 8.000 kurang berapa tadi sudah dilunasi. Terus sekarang perlu bertrading 3 kali, setiap kali jumlahnya tidak boleh kurang dari 2000 dolar. Yang syarat tadi ya udah lunas tapi belum trading 3 kali, diharuskan trading 3 kali katanya. Total saldo akun yang bisa saya ambil berapa? Total saldo akun saat ini 34.500 ya. Apakah semua bisa diambil? Ya, halo, Anda dapat menarik semua tunai setelah Anda selesai melakukan 3 transaksi ini. Next. Oke, ini kayaknya dia udah selesai melakukan 3 transaksi, terus mencoba mengajukan lagi penarikan. Sebab tadi kan katanya kalau udah selesai semua bisa diambil, Anda dapat menarik semua uang tunai setelah Anda selesai ya. Terus udah melakukan 3 kali transaksi itu, terus ini mengajukan WD kayaknya ya. Ini disuruh nyebutin jumlah penarikan, nama ya, dan akun banknya. Izin bertanya Kak, apakah saya sudah memenuhi syarat untuk ngambil cash? Halo Kak, gitu. Terus digeser lagi. Nah, di sini dapat masalah baru lagi ternyata. Setelah bayar pajak penghasilan, ada lagi kesalahan lainnya menurut CS-nya ini. Halo, selama proses penanganan penarikan tunai Anda, sistem telah mendeteksi bahwa akun Anda memiliki beberapa pengisian ulang oleh orang lain. Akun Anda sekarang dalam keadaan tidak normal. Platform sekarang telah membekukan akun Anda untuk keamanan dana Anda. Jika Anda masih perlu menarik tunai, Anda perlu membayar deposit resiko abnormal sebesar 2000 dolar lagi dong. Setelah pembayaran selesai, jaminan resiko abnormal sebesar 2000 dolar juga dapat ditarik bersamanya. Jadi ternyata akunnya mendeteksi bahwa pernah melakukan deposit pakai nama orang lain ya, memiliki beberapa pengisian ulang oleh orang lain gitu. Ternyata nggak boleh pakai nama orang lain ya, dan harus bayar pajak lagi. bayar resiko abnormal. Mereka menamai resiko abnormal sebesar 2000 dolar. Masya Allah, tadi udah 8000, jadi kayaknya kurang nih. 2000 lagi ya. Ini dia tanya ke saya, tapi menurut sampean Mas, aku kan memang nggak tahu dan pernah nanya apakah harus membayar dengan nama satu orang, jawabnya enggak. Iya sih, tadi yang pertama ini ya. Ini berarti ini mencela-mencele gitu ya.
brokernya. Nih, apakah jika isi ulang harus dengan nama pengirim yang asli? Halo, tidak ya. Nih, kalian bisa baca sendiri, tidak ada dapat langsung menghubungi. Ya, nggak harus pakai nama asli. Tapi begitu sudah menyelesaikan yang syarat $8.000 lagi, ternyata mendeteksi akun memiliki beberapa pengisian ulang oleh orang lain. Ini maksudnya gimana? Di awal tadi udah pernah nanya katanya enggak, terus sekarang dipermasalahin. Ya, lanjut. Ini memastikan dulu sebelum membayar kekurangan yang $2.000 lagi, berapa kali saya harus bertaruh, mana tahu disuruh trading lagi kayak tadi. Setelah itu apakah ada kesalahan lainnya lagi? Halo, pembayaran selesai, Anda tidak perlu bertaruh, Anda dapat menarik uang tunai. Ini janjinya. Apakah ada kesalahan lagi yang harus saya bayar? Apakah harus membayar dengan menggunakan nama sendiri? Ya, Anda harus bayar sendiri setoran resiko abnormal. Tapi kenapa diterima Kak kemarin? Nah, ini alasannya ya. Halo, platform secara otomatis terdeteksi oleh sistem dan layanan pelanggan tidak dapat memahami informasi pelanggan. Maksudnya menerima uangnya secara otomatis gitu apa ya? Ini agak apa ya? Pakai translator ini. Maksudnya gini loh. Kalau emang nggak boleh deposit pakai nama orang, kenapa pas mbaknya ini deposit itu diterima lancar-lancar aja gitu. Nah, giliran mau WD baru dipermasalahin. Harusnya kalau emang nggak diperbolehin deposit dengan nama lain. Oh ya, hampir lupa. Jadi kata mbaknya ini pernah deposit pakai kripto ya kawan-kawan. Dan mungkin akun kripto yang dia pakai ini namanya tidak sama gitu ya. Tapi masuk, tetap masuk waktu deposit. Pas mau narik baru dibahas. Sampai sini chatnya ya, sampai screenshot ini. Terus besoknya saya mau tanya, penasaran apakah jadi dibayar kekurangannya $2.000 ini. Tapi saya belum berani langsung bertanya ke mbaknya langsung. Jadi sebelum bertanya ke mbak yang bersangkutan, saya nanyanya ke kawanku itu. Karena mereka kan deket tuh. Mereka deket, aku tanya, gimana kawanmu, kataku kan, jadi top up lagi nggak? Terus dibalas, ketipu mas, kasihan anaknya, nggak dilanjut sama dia karena brokernya dikirim pesan udah nggak respon. Wow. Luar biasa sekali ya. Dia udah habis-habisan untuk bayar pajaknya tadi yang katanya pajak penghasilan nggak boleh 200% dari deposit terakhir, itu jumlahnya bombastis sekali ya. Untuk bayar dendanya aja sampai hampir $8.000 ya, terus kurang 2.000 lagi, ternyata dihubungi brokernya udah nggak respon lagi. Sebuah pelajaran berharga untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam memilih broker. Ada baiknya membaca dulu persyaratan tradingnya ya. Adakah kalau misal ada yang nggak cocok ya jangan trading di broker yang tadi udah kita rencanain gitu ya kan, mending cari yang cocok sama style trading kita. Dan akhirnya kayak gitu sampai sekarang belum dilunasi ya, sangat memilukan sekali. Maka dari itu saya mau tanya untuk penonton semua ya, saya ulangi lagi, kalau ada yang punya pengalaman kayak gini tulis di komen ya, nanti saya baca. Sembari nunggu penjelasan dari kawan-kawan semua, saya jadi penasaran juga nih, pengguna broker ini gimana sih pendapatnya ya. Saya akan coba cari reviewnya dari pengguna-pengguna dari luar negara ya, dari negara-negara lain bagaimana. Yang pertama di sini kita buka wikifx.com ya. Wikifx ini skornya bagus ya, sebenarnya di atas 8. Terus saya fokus ke review ya. Di sini ada beberapa orang menulis reviewnya. Kita tampilin semua, ada 12 per review. Yang pertama, tidak bisa withdraw ya.
Penjelasan dari customer service-nya katanya masih dalam proses. Ini orang Malaysia. Kedua, ini masalah peraturan tradingnya juga ya. Tidak bisa melakukan trading dan menutup transaksi. Ini juga masalah withdraw. Ya, masalah withdraw juga. Masalah withdraw juga. Masalah withdraw juga. Ini masalah di pembayaran ya katanya. Coba saya buka. Katanya uang harusnya diterima dalam beberapa hari, tapi sampai 20 hari 20 hari duitnya nggak masuk. Ini orang Malaysia juga lagi ya. Ini profitnya juga nggak dibayar ya, cuma balikkan marginnya. Ini nggak bisa withdraw juga. Astaga, fraud platform. Jadi kalian bisa baca sendiri. Ternyata dari 12 reviewer, orang-orang yang mereview di WikiFX ini, semuanya menuliskan kekecewaannya dengan si broker ini, dan kebanyakan masalah withdraw. Ini withdraw, ini withdraw, ini withdraw, ini withdraw ya. Jadi setelah cari-cari tahu begini, jadi punya gambaran ya. Ternyata nggak cuma mbaknya ini yang bermasalah withdrawnya ya, ternyata dari berbagai negara juga ya. Ini dari Tunisia, Malaysia, Kolombia, Amerika, bahkan Singapura ya, Afrika, Prancis ya. Mereka rata-rata juga nggak bisa withdraw. Terus saya buka lagi Forex Peace Army. Itu tadi ada 12 review. Kita tengok di Forex Peace Army sekarang. Mana ini? Oh, lakukan pencarian di sini ya. Skornya jelek banget. Ada 500 review. Skornya jelek, 2,48 bintangnya. Jadi ini tuh kayak Shopee, kayak Google Play Store gitu ya, mendapat penilaian dari para penggunanya gitu ya. Dan saya mau fokuskan ke reviewnya. Ada banyak banget. Nanti kalian bisa cari aja ya. Yang pertama tadi wikifx.com, terus yang kedua ini forexpeacearmy.com. Bisa kalian tulis di pencarian ini nama brokernya ya. Di sini juga bintangnya jelek-jelek ya. Ada juga yang bagus, beberapa ngasih reviewnya ya. I want my money back ya. Ini juga masalah uangnya nggak dibayar juga. Ini juga withdraw. Wow. Ini withdraw. Ini bagus, tapi bintangnya cuma 3. Di sini ada banyak banget. Dan masalah withdrawnya itu memang sebagian besar di situ permasalahannya. Ternyata sudah dari dulu-dulu ya, bukan hanya seperti yang dialami mbaknya ini. Bad operations team and customer service. Ya, customer care-nya jelek katanya. Macam-macam ya reviewnya di sini. Ini malah 50.000 ya, 50.000 dolar. Nggak bisa kayak tadi ya, dibekukan kayak mbaknya tadi. Ini bahkan dari 2019 loh, dari Maret. Jadi kayaknya bukan baru-baru ini aja kejadian seperti ini di broker ini. Sekali lagi, ini bukan untuk dalam rangka menjelek-jelekkan. Saya nggak pernah sikut menyikut ya. Jadi objektif aja, saya ngomong ada datanya berdasarkan fakta juga ya. Saya nyari di sini. Jadi kalian nanti kalau mau cari-cari bisa cari sendiri review-reviewnya ya. Di sini ada banyak banget, nggak mungkin dibacain satu-satu ya kawan-kawan. Di sini aja ada 5 halaman, 65 malah, ada 65 halaman reviewnya. Jadi untuk lebih puasnya kalian bisa baca-baca sendiri. Jadi gitu kawan-kawan, menurut kalian gimana sih? Jadi intinya dari video ini tuh aku mau nanya, mau jajak pendapat daripada penonton-penontonku semua. Menurut kalian gimana? Terutama untuk kalian yang pernah pakai broker ini, apakah emang ada
aturan kayak gini ya. Apakah kalian pernah ngalamin kayak gini dan gimana solusinya? Apakah bisa terselesaikan gitu? Aku rasa sampai di sini aja dulu kawan-kawan ya. Nanti kita lanjut bertukar pendapat di komentar aja. Oke? Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka, kasih like-nya. Jangan lupa subscribe juga channel ini karena banyak banget hal-hal penting seputar trading yang masih ingin saya sampaikan. Masih ada banyak banget. Oke? Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.